Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Intan Farhana. Seperti biasa, Intan Farhana itu selalu mencoba memberikan konten-konten yang informatif. Dan kali ini, kalau kemarin kita udah bahas mengenai kupas tuntas New Zealand Government Scholarship, kali ini kita juga bakal kupas tuntas, tapi kita akan kupas tuntas mengenai living as a student in New Zealand, particularly in Wellington. Jadi untuk part pertama ini, jadi kita akan bagi beberapa part. Untuk part yang pertama ini kita akan khusus membahas mengenai akomodasi. Ya, karena banyak banget yang nanya mengenai pilihan akomodasi dan juga biaya akomodasi di Wellington. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification, like this video, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita di luar sana juga bisa mendapatkan informasi yang berguna dan bermanfaat ini. Oke teman-teman, dan kalau berbicara tentang kupas tuntas student life in Wellington, kayaknya nggak lengkap kalau cuman sendiri, jadi harus ada temennya. Dan kali ini Intan udah ditemani sama dua teman seperjuangan. Yeay! Kia ora, ya bener. Dan ini namanya siapa ya? Nama saya. Ini dia teman-teman, ini Mas Adit. Biar aku aja yang perkenalkan. Oh, oke. Baik. Ini namanya Mas Adit, Aditya Prakoso. Betul. Bener ya? Betul. Aditya Prakoso, dan juga berasal dari Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Dan ini teman seperjuangan di sini yang merupakan NZ8 awardee. Ya, awardee. Kuliah di mana, Mas? Aku ambil Master of Meteorology di Victoria University of Wellington. Keren. Terus juga selain Mas Adit, kita ada kedatangan Jasmine. Halo. Jasmine ini juga dari Jakarta ya, Jasmine Iya, ya, dari sama kayak Jakarta. Mas Adit. Di sini studi apa? Aku di sini ngambil Bachelor of Commerce di Victoria Di juga. Victoria. Jadi kita semua bertiga ini adalah mahasiswa Victoria University of Wellington. Jadi buat teman-teman yang mau ke Victoria University of Wellington, wajib banget nontonin video ini sampai Oh habis iya ya. dong, harus. Harus. Terus subscribe jangan lupa juga. Ya, subscribe. Di like dan di share. comment. Comment. Turn on notification. Gitu. Udah cocok nih di vlogger. Oh iyalah. Udah boleh. cocok. Boleh juga ya. Oke, jadi kenapa aku mengundang dua sahabat aku ini? Karena kita bahas akomodasi dan mereka ini juga berpengalaman dengan berbagai tipe akomodasi. Berpengalaman. Kurang lebih begitu. Kurang lebih Ya, begitu. betul. Jadi kalau Mas Adit ini di flatting ya? Ya, Flatting. jadi udah hampir 1 tahun aku di sini stay di flat gitu. Jadi nanti kita akan bahas mengenai pengalaman Mas Adit untuk mencari private accommodation terutama di flatting. Terus juga ada satu lagi student hall. Student hall itu nanti aku sama Jasmine bakal menceritakan pengalaman kita karena aku juga dulu di student hall dan Jasmine juga student hall tapi Sekarang sekarang pindah ke flat. pindah ke flat. Jadi lebih banyak lagi tuh pengalaman ke berbeda-bedanya. Kalau aku memang 2 tahun di student hall. Mungkin sebelum jauh kita berbicara lebih lanjut, kita mungkin kasih tahu dulu tipe-tipe akomodasi apa aja sih yang available di Wellington ini, mungkin Mas Adit. Wellington. Jadi tipe-tipe akomodasi yang ada yang tersedia di Wellington tuh ada, pertama ada student hall ya, yang memang disediain sama pihak university. Jadi kita bisa pilih aja tuh, ada banyak jenisnya, tipenya, range harganya juga beda-beda. Iya. Itu ada yang tipe kayak studio, terus ada yang sharing bathroom, sharing kitchen juga, ada yang mungkin yang bisa 3 orang dalam satu rumah ya kayak Iya, gitu kan. benar. Ada juga, terus ada kita flatting yang kayak aku tempatin sekarang, itu lebih ke nyewa 1 kamar aja sih, jadi kayak satu rumah, kayak kos-kosan lah kalau Iya, di Jakarta, kos-kosan, kalau di kos Indo lah. lah gitu, Iya. kayak kos-kosan. Jadi kita sharing bedroom, sharing kitchen, sharing living room, Sharing bathroom. Maksudku Iya, oke. bathroom. Iya, oke. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Sorry. Iya. Sharing bedroom juga sih, Iya. ada yang Oh, ada yang sekamar berdua Oh, juga oke. ada juga sih gitu. Nah, itu lebih kayak ke kos-kosan. Jadi ada kayak rumah, terus kamarnya banyak, kita cuma nyewa 1 kamar aja. Oh, oke. Terus ada juga yang rumah, kita Iya, memang benar-benar yang ngontrak lah gitu ya. Rumah, ngontrak 1 rumah gitu. Biasanya sih itu untuk kalau student yang
udah punya keluarga, bawa anak, bawa istri, atau juga mungkin teman-teman yang memang udah janjian gitu Iya, dari Indo mau ada mungkin yang bareng-bareng, bawa rombongan bawa kali rombongan ya. 3-4 orang gitu, bisa juga nyewa yang satu rumah. Tapi memang ada yang memang furnished, ada unfurnished. Iya, Jadi Iya. nanti kita bahas Iya, ya nanti gimana kita bahas. Jadi kelebihan dan itu kekurangannya. generally tipe-tipe yang available di sini ya, Ah. yang menjadi option buat teman-teman yang mau ke sini. Sama apartemen. Satu Oh iya, benar, lagi. apartemen. Apartemen juga ada juga tuh. Iya. Jadi nanti akan kita bahas dan nanti teman-teman bisa ya mengconsider lah, mempertimbangkan, Iya, menimbang-nimbang terutama buat teman-teman yang mungkin mau datang 1-2 bulan lagi kan Iya, ya. benar-benar. Jadi mungkin ke Jasmine dulu ya, kita bahas mengenai student hall dulu. Jadi student hall di sini ada beberapa tipe, ada beberapa student hall, ada Stafford House, ada Education House, Cumberland, Everton, Tutu Willis, Tutu Willis, University Hall, Tepuni. Tepuni. Jadi ada beberapa, nanti teman-teman bisa langsung banyak banget sih. ke website di wgtn.ac.nz. Baru ya? Iya. Baru, Iya, sekarang WGTN ya. WGTN Wellington.ac.nz. Bukan VUE lagi. Iya, bukan Victoria kemarin itu ya. Oh iya, bukan Victoria.ac.nz. Iya, teman-teman, ada kameramen yang ikut nimbrung. Jadi sekarang langsung bisa ke websitenya, terus nanti bisa search di situ accommodation, ada student hall. Nah, sekarang mau nanya pengalaman Jasmine dulu. Jasmine kemarin di mana? Aku kemarin, aku baru 6 bulan ya di sini. Jadi aku 4 bulan pertama itu di Cumberland di Willis Street, dan itu emang run by the university. Jadi aku gampang daftarnya dan udah di program sama university juga. Iya. Jadi kemudahan untuk apply Unihall itu ya kita bisa langsung apply online gitu. Jadi nanti lewat university yang akan kasih offer kita. Nah, ngomongin tentang Cumberland itu harga sewanya berapa, Jasmine? Jadi di sini kan sistem bayarnya per week. Aku kemarin pas di Cumberland bayarnya $309. $309 per week. Ya, dan itu udah include everything, termasuk rent, electricity, wifi, sama makan juga. Not bad. Kalau makan itu gimana? Kan kita orang Indonesia nih, lidahnya kan lidah beda Yeah, lah gitu of ya. course. Nggak bisa makan salad mulu Harus gitu ketemu kan. nasi gitu kan. Ya, jadi waktu itu aku beruntung banget karena salah satu chef di Cumberland itu orang Indonesia, si Mas Rendra ya. Jadi mereka juga masaknya tuh mencoba untuk mengakomodate students-nya, karena hall ini tuh untuk first year undergraduate students sama international students. Jadi mereka tahu bakal banyak Asians yang datang. Makanya makanannya itu divariasinya banyak. Jadi ada nasi, ada juga kadang-kadang mie atau pasta. Nice. Pernah juga ada tempe di oseng-oseng gitu. Jadi kayak banyak diorek ya. Lumayan juga ya. Jadi banyak optionnya. Terus kita dapat mealnya itu 3 meals per day. Kecuali pas weekends kita dapatnya brunch sama dinner gitu. Oh, oke, so not that bad. 309 per week udah ikut semua. Gitu, apalagi ya, mungkin S1 awal-awal itu males masak dan segala macam ya kali ya. Emang ini tuh hallnya didesain khusus specifically untuk undergraduate student, karena itu kan baru momen pertama being independent. Benar-benar. Jadi emang dipermudah biar tinggal sendirinya tuh gampang, nggak usah mikirin masak atau makan, udah disediakan. Terus jadi juga gampang untuk sosialisasi sama temennya karena semuanya pada seumuran kan. Jadi and there's also a lot of events and sporting events as well. Jadi kayak kita gampang untuk ngobrol, terus aktivitasnya juga asik-asik. Benar-benar untuk memanfaatkan momen untuk bersosialisasi itu ya, karena baru masuk awal-awal datang. Iya, baru masuk dunia perkuliahan ya. Nah, 309 per week udah include semua termasuk meals. Kalau kita tarik sedikit sebelum itu, kenapa sih Jasmine pas mau kesini tuh akhirnya apply ke Cumberland? Kenapa memutuskan ke Cumberland? Jadi aku tuh kan nggak ada koneksi di New Zealand. Aku nggak punya teman atau kerabat yang di sini kan. Jadi aku yang diprioritasin tuh safety. Karena aku pengen make sure kalau misalnya aku di sini walaupun sendirian tapi safe, dan juga akses ke kampusnya gampang. Jadi the safest option was to go to student hall. Dan aku ngelihat lokasinya juga nggak terlalu jauh lah dari Kelburn sama PPT ya, karena kan first year itu aku kampusnya 2,
Jadi I try to find the one yang di tengah Oh kan. benar. Jadi aku milihnya Cumberland sama Education House sama Stafford. Itu Ah, three of my iya. preferences. Terus aku dapetnya Cumberland gitu. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau Cumberland itu dia deket sama Kelburn, tinggal naik ya. Tinggal naik Eh, aja. Let's say 7 minutes, 10 minutes. I think walk. 10 minutes. 10 minutes yeah. walk karena hill. Hmm. Iya teman-teman Tanjakan, itu harus benar-benar. Semua di sini iya hill. Capek. harus bear in mind kalau Wellington itu dia hilly, jadi nggak Flat. Nggak flat jadi land, ya siap-siap ya naik gunung. Ya, siap-siap fisik. Siap-siap naik gunung. Nah, kalau dari Cumberland ke Pipitia itu basically flat. Nggak naik sama sekali. Benar. Itu it takes around 30 minutes Yeah. to walk. Ya, 30 minutes 30. Jadi buat teman-teman yang mau kesini tahu dulu kampusnya di mana, Kelburn atau Pipitia, Pipitia. letaknya di mana, sama kayak Jasmine waktu nyari awal-awal. Terus apa aja yang ada di situ kita udah tadi ya apa aja sih selain aktivitas lagi gimana sih? Kita juga ada common area di lantai 1. Jadi itu ada laundry room untuk kita laundry. Jadi laundrynya tuh sistemnya pakai koin. Oh, pakai koin. Sekali nyuci $2. Terus mau dryer juga $2 lagi. $2. Jadi kalau mau nyuci total semua tuh $4. $4. Dan awal-awal aku nyucinya rutin per minggu. Tapi Iya. lama-lama kerasa kok mahal juga ya. Iya, Jadinya benar. mulai cuci tangan, mulai jemur di kamar karena menghemat kan, iya. biar Iya. cuciannya nggak terlalu banyak. Jadi ya itu aja sih salah satu triksnya gitu. Oke. Ya. Ya, itu di Cumberland ya, dan itu memang specifically didesain untuk yang S1. S1. Kayaknya yang S2 jarang di situ ya. S2 kayaknya itu nggak Kayaknya dibolehkan. iya, karena itu nggak- lebih ke education house. Iya. Ya. Nah, kalau untuk mahasiswa yang mau S2 ke Wellington, kalau aku dulu kemarin milihnya tuh Education House tahun 2018. Itu studio. Jadi Jadi reason kamar sendiri ya. iya, sekamar sendiri, di situ ada dapur kecil, tempat tidur, terus kita ada bathroom juga di dalamnya. Jadi ya basically semua sendiri gitu. Ya. Kenapa milih studio di awal kesini? Pertama, bener safety itu. Jadi awalnya kayak flatting. Kayaknya kalau dalam pikiran nggak kenal siapa-siapa di sini, Betul. terus perempuan, pasti safety itu jadi satu Concern yang pertama ya sih. pertama gitu. Jadi ya dalam bayangan kita kalau uni hall tuh pasti safety-nya bagus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk aku sendiri, aku kan nggak prefer ribut. Nah, mikir Oke. kalau misalnya hall yang ada S1-nya biasanya kan mereka yaitu ya lebih Iya, suka lebih banyak party. Iya, jadi Itu every night loh di nah, kamar. jadi Wow. I need some peace gitu setelah dari kampus. Jadi waktu itu emang kayak udah enggak, kayaknya ini deh gitu, Stafford. Nah, bukan Stafford, sorry, House. Education House. Nah, itu Education House itu waktu itu 290 per week. 2018. Iya, 2018. $290 per week. Nah, itu ya self catered gitu kan, nggak Iya, ada masak sendiri lah ya. tapi itu udah include semua, electricity, internet, semuanya udah unlimited. Nah, nggak enaknya ya karena sendiri. Jadi like Isolated. ketika pulang lagi capek dari kampus, nggak ada teman ngobrol lah ya. ngobrol, karena sama tetangga juga nggak kenal gitu. Ya itu sih pengalaman di studio. Nah, tahun 2019 aku pindah karena kemahalan. Dia naik karena Iya sih. Dia karena- tiap tahun, jadi bear in mind itu tiap tahun kayaknya hampir tiap tahun naik ya. iya naik iya Ininya. benar. Aku compare price sih, Harganya. kayak Cumberland kan aku kemarin bayar 309 ya. Mhm. Sekarang jadinya 350. Jadi naiknya Wow. udah hampir sebanyak itu. 40. Wow, 300. Makanya banyak yang protes kan kemarin itu, terus jadinya banyak yang iya. nyari. Aku nggak tahu berapa naiknya, tapi memang waktu itu karena kan 2019 aku plan awalnya kan tuh cuman sampai Juli, terus mau pulang. Jadi kalau di uni hall kalau cuman 1 semester dia ditambah ekstra 10%. Oh, kena charge Oh, gitu Kena ya. charge Iya, iya, kalau iya. cuman setengah tahun Jadi gitu. kontraknya emang harus tahun ya biasanya Kalau di kalau Uni. dapat, kalau itu harga normalnya. Nah, jadi kayak 290 tambah 10%, 300 lebih tuh kayak
nggak inilah gitu kan, nggak affordable untuk aku. Jadinya aku ngambil Stafford House waktu itu. I need self catered, jadi waktu itu kayak harus nyari yang self catered. Jadi terus akhirnya ngambil Stafford House. Nah, kenapa Stafford House? Salah satu alasan ngambil studio waktu awalnya itu adalah karena di sini kan sulit untuk mencari flat. Waktu itu awalnya mau nge-flat tuh, tapi susah yang cuman nyari yang cewek doang. Oh iya, pasti campur. itu susah banget sih memang. Nah, aku maunya kan yang perempuan aja gitu satu rumah. Kan agak sulit waktu itu, memang nggak ada pilihannya. Jadi ya udah ambil studio. Kemudian Stafford kita bisa minta. Jadi benar, bisa minta Bisa kita request ya, mau flat perempuan semua. Terus juga waktu itu aku juga minta sama mereka karena kan kita lewat Ramadan, itu ada Ramadan bulan puasa. Aku bisa minta preferensinya untuk satu flat itu muslim semua, dengan alasan bukan karena rasis atau apa, dengan alasan bulan puasa kan kasihan mereka yang nggak puasa, tiba-tiba pagi kita masak-masak ribut gitu, takut ganggu. Nah, jadi kita bisa minta juga sama mereka gitu, dan alhamdulillah kemarin di Stafford dapat. Jadi nah di Stafford itu kita satu apartemen tiga kamar, kita bertiga, share kitchen, share bathroom. Tapi dan aku bisa bilang based on my experience, I'd say experience living in Stafford itu much better than living in studio. Karena kayak selama nesis 1 tahun itu benar-benar kayak menguras tenaga, menguras pikiran. Jadi ketika stres di kampus, ada temen pas pulang tuh ngobrol gitu, at least share the inilah gitu ya, sama-sama kayak aduh ini gimana, terus kita pokoknya ada temen ngobrol lah gitu. Karena otherwise sangat berat sih dari segi mental. Jadi itu kalau Stafford ya teman-teman bisa ini ya, kalau misalnya mau student hall, jadi bisa compare itu dari segi harga yang pertama, kemudian pasti semua ada personal reasons ya kan. Terus kayak Jasmine bilang tadi, kalau yang S1 di situ lebih ini ya, bersosialisasinya lebih ini untuk teman-teman. Nah, sekarang kita mau ke Mas Adit nih. Mas Adit, kita mau bahas masalah kayaknya yang untuk student hall. Oke ya, udah ada lagi yang ketinggalan? Ya, I think pretty much itu aja sih ya. Iya. Kayaknya intinya mungkin kalau pas mau apply-nya itu gimana? Oh iya, apply-nya tinggal lewat website. Langsung aja ke website di itu kayak berapa jangka waktunya sebelum Oh iya kita benar. datang gitu mungkin. Jadi mereka memang ada periode buka application-nya. Nah, teman-teman juga harus lihat itu. Mereka kalau nggak salah bukanya tuh Agustus. Offer yang pertama tuh di offer Oktober ya. Iya, Oktober. Jadi Agustus kita apply, Oktober kita dapat kabar. Kalau yang telat biasanya mereka juga bisa ada periode keduanya kalau nggak salah, yang telat apply di awal gitu. Jadi itu bisa langsung dicek di website. Jadi per portalnya tuh satu portal untuk. Jadi nanti kita pilih 3 ya. 3 preferences. Jadi biasanya sih insya Allah dapat yang pertama. Biasanya yang pertama. Jadi benar-benar pilihan yang pertama itu yang benar-benar kalian suka. Oke? Itu untuk student hall. Sekarang kita pindah ke private accommodation sama Mas Adit nih. Kenapa Mas pilih flatting? Murah sih yang pasti. Iya sih, benar-benar. Itu udah pasti ya, murah. Terus aku juga kan kayaknya kalau cowok nggak terlalu ribet kan, kalau harus yang cewek semua atau yang harus gimana. Jadi sih sebenarnya kalau waktu itu aku preferensinya adalah kenapa pilih flatting, yang pasti murah. Aku tuh waktu pertama itu sharing bedroom, jadi benar-benar satu kamar gede itu ada 2 tempat tidur. Aku sharing waktu itu sama teman juga, itu orang Indonesia juga. Itu waktu itu aku bayar cuma $140 per week. Itu udah include semua? Itu udah include semua, electricity, terus internet. Tahun berapa ini? Tahun 2019 awal. Wow, oke. Iya. Dan itu udah laundry juga gratis, ada mesin cuci, ada dryer, segala macam. Tapi ngomongin laundry biar nggak kelupaan. Tadi yang Stafford, kalau laundrynya itu ada mesin cucinya ada di dalam. Jadi cuman nggak ada dryer. Nggak ada dryer. Jadi kita pakai heater lah ya. Pakai heater, benar itu triknya juga. Jadi ya kalau di Edu House sama kayak Jasmine, $2 jadi $4. Jadi ya itu untuk laundrynya. Maaf Mas, lanjut tadi berarti udah termasuk laundry udah juga ya? Semuanya udah termasuk laundry juga. Wow.
That's cheap. Iya, Murah tapi banget. baru Lokasinya? lokasinya di Glenmore Street. Itu nggak jauh lah ke PPTA, ada bus. Jadi depan sebenarnya strategis banget sih flat aku. Jadi depannya itu ada bus stop. Jadi kalau mau naik bus juga banyak yang lewat. Mau ke PPTA bisa, mau ke Kelburn bisa. Tapi biasanya karena aku kampusnya mostly kebanyakan di Kelburn, jalan kaki aja kayak 10-15 menit lah sampai Kelburn. Deket juga sama KBRI. Jadi kalau ada Iya benar. event-event di KBRI makan gratis. Cepet gitu. Makan gratis. Modal Iya, baju benar, batik benar, aja benar. langsung sana gitu. Bisa masuk. Nah, Itu lumayan. sekarang pertanyaannya murah. Pasti Murah. semua orang kan mencari yang murah nih. Iya, betul. Apply-nya gimana? Dapatnya tuh gimana? Kalau kemarin aku based on connection aja sih. Ah, Jadi emang iya. waktu sebelum datang itu sempat ada kita grup PPI. Yes. Jadi ya ada yang banyak nawar-nawarin biasanya tuh di grup PPI itu. Nih kita mau keluar bulan ini, mungkin ada yang mau Ada yang masuk, ngambil, mau iya. take over gitu. Nah, kebetulan aku waktu itu ada yang mau keluar bulan Maret. Nah, aku datang Januari. Jadi sementara waktu itu ya kita bertiga dulu sih sebenarnya di kamar itu. Walaupun sebenarnya ya agak sempit-sempit juga, tapi nggak apa-apa lah. Karena belum kuliah juga ya. Belum kuliah juga. Jadi waktu kan hampir 1 bulan cuma orientasi doang kan, cuma datang kampus pulang ya gitu-gitu aja lah. Jadi ya udah akhirnya ambil itu. Terus pas dia balik ya udah jadi aku. Gitu. Oh, oke. Itu untuk Jadi flat emang- berarti memang waktu itu pas cuma ya. base connection aja. Connection. Heeh. Eh, Tapi kalau emang misalnya mau nyari yang baru, nah ini nih yang ya, nah, ribetnya ya, gitu. nah kita mau dengar ini nih kalau kalau nyari flat kalau nyari gitu. flat. Jadi biasanya kan kita ada situs Trade.me ya. Iya, Di situ itu situs yang memang untuk nyari akomodasi gitu. iya. Nah, itu kita bisa lihat-lihat dan apply. Tapi bedanya kalau di Indo kan mungkin kita apply bisa langsung oke lah cocok-cocokan sama yang punya rumah, bisa langsung oke gitu kita nempatin. Tapi kalau di sini enggak. Jadi karena demand untuk akomodasi itu banyak sementara akomodasinya itu adalah sedikit, jadi kita saingan gitu. Oh. Jadi kita apply dulu pakai formulir gitu, bahkan banyak gitu persyaratannya. Ada yang kita ngisi-ngisi formulir apa segala macam. Nanti pas habis itu kita ada jadwal viewing. Nah, ini bedanya nih, kita harus ada jadwal viewing. Jadwal viewing itu adalah gimana kita ngelihat ke akomodasi yang kita mau pilih itu, yang kita apply itu. Nanti kita dijadwalin entah sama landlordnya atau mungkin sama agensi. Jadi jadi ada yang kita nggak berhubungan sama yang punya rumah. Jadi ada agen pihak ketiga yang nanti akan arrange kita untuk viewing. Nah, pada saat hari viewing itu nggak cuma kita doang, ternyata tuh banyak, bisa ada 10 orang yang memang berminat untuk tinggal di situ. Even cuma untuk nyewa 1 kamar. I see. Gitu. Dan itu juga nanti yang nentuin kita boleh nyewa di kamar itu bukan cuma landlord atau agensinya, tapi kalau misalnya nyewa 1 kamar, flatmate-nya juga. Mas tahu nggak apa sih yang dilihat biasanya kok sampai maksudnya menjadi dipilih gitu? Biasanya ya tergantung, kalau misalnya kita nyewa 1 kamar ya, flatmate-nya itu sih, flatmate-nya itu banyak yang punya kriteria khusus kayak gitu. Misalnya dia lebih prefer orang Kiwi atau prefer orang Asia atau prefer, bahkan ada teman kita yang satu rumah itu adalah vegan semua. Jadi dia maunya tinggal vegan sama juga. orang yang vegan gitu. Jadi emang nggak, ya lumayan susah sih kalau untuk nyari susah ya. flat di Wellington ini gitu. Harus ada jadwal viewingnya gitu. Terus belum tentu juga kita keterima. Jadi Jadi emang bisa- harus daftar banyak gitu ya. Daftar banyak. Jadi ada Oh, temen oke. juga, pengalaman temen itu sampai viewing berkali-kali, berapa belas kali, dan itu nggak ada yang nerima dia gitu. Wow. Iya itu. Susah Jadi banget. emang susah Terus banget sih. ujung-ujungnya ke Akhirnya ya mau nggak Unihall mau ya? ke Unihall sih yang paling gampang. Walaupun memang lebih mahal dikit. Tapi nggak terlalu beda jauh juga sih, karena kan banyak yang flat yang Belum masuk bills. belum masuk bills, terus juga Iya, unfurnished, benar-benar. kayak gitu. Jadi memang ada pros and cons-nya. jadi buat emang teman-teman yang mau datang mungkin bisa cek-cek dulu di Trade.me, Iya. lihat Nah, juga jaraknya sama kampus. Iya, iya. kayak Aku gitu. nanti bakal masukin ke description link untuk
di akomodasi student hall di Victoria Uni website. Terus juga link Trade Me. Sama ada satu lagi di Facebook grupnya Fig Fig Deals. Deals. Benar-benar. Fig Deals itu banyak juga itu Banyak yang nanti banget itu. post dia butuh orang Flatmate, flatmate gitu-gitu. Jadi nanti itu bisa ini juga. Dan kalau nggak salah kalau viewing itu boleh di ini ya, boleh diwakilkan. diwakilkan. Sebenarnya boleh diwakilkan sih. Jadi mungkin teman-teman yang mau ke sini nanti yang memang udah positif diterima di Victoria University of Wellington dan memang mau ke sini nanti bisa kontak lewat Facebook dan Instagramnya PPI Wellington. Nanti bisa kontak sama anak-anak yang memang udah studi di sini. Nanti kan siapa tahu lagi ada kamar kosong gitu ya. Ya, Itu kayak buat gitu. yang memang sudah Pasti positif di sini. mau ke sini gitu. Udah Kayak pasti mau gitu ke sini sih. itu langsung Sebenarnya yang paling gampang kalau take over sih. Kayak Iya. misalnya kayak aku gini kan, udah ada temen Indo yang mau keluar, ya udah kita take Iya. over. Itu nggak ribet Iya, sebenarnya. atau memang kalau yang memang kesulitan dari awal di sana ya udah kan itu masih periode summer tuh biasanya ambil aja student hall untuk Sementara summer temporary dulu, aja. datang ke sini terus ketemu sama anak-anak PPI bisa terus juga bisa viewing nyari gitu. Bisa nyari gitu. Jadi ya itu kayaknya ya untuk soal akomodasi ya. Soal akomodasi. Kayaknya udah habis ya. Ada lagi Iya, sentuhan cukup aja. sih. Dari segi kita udah bahas tadi harganya juga. Pokoknya yang jelas kalau dari segi harga plating itu akan jauh lebih murah dibanding Iya. uni hall. Uni hall. Tapi memang ya kembali lagi ke personalism, preferences juga dari setiap orang. Betul. Gitu. Oke teman-teman, itu dia part 1. Mana nih kameranya? Oke teman-teman, itu dia part 1 untuk kupas tuntas living as a student here in Wellington untuk part akomodasi, dan kita akan lanjut ke video selanjutnya nanti mengenai living cost ya, selain akomodasi. Kita gimana sih kehidupan di sana, makannya dan segala macam. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, turn on notification biar terus update sama konten-konten aku, dan juga jangan lupa like this video, komen apa menurut kalian tentang akomodasi di Wellington. Terus juga mungkin kalian ada saran video-video apa yang selanjutnya harus aku bikin, dan juga jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita yang di mana-mana itu bisa tetap mendapatkan informasi yang bermanfaat. Thank you so much guys. Dah. Bye.